Selamat sore, Bapak Ibu semua yang hari ini sudah berkumpul gitu ya di kegiatan kita di Sepakat Berdoa pada hari ini, di mana tadi udah di-spill sedikit gitu ya sama Pak Budi juga gitu ya, bahwa hari ini ada Pak Hendra yang bersama-sama kita gitu ya di Sepakat Berdoa yang ke-57. Nanti Pak Hendra akan sharing firman Tuhan, rest and be still in grace. Lalu selain itu nanti kita juga akan diiringi puji-pujian oleh Eli yang sekarang bergabung di divisi baru ya, Lia, CSW gitu sekarang namanya gitu, udah bukan SLPE. Nanti kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Pak Andri Permana dari KCU Kiri, dan juga nanti kita akan dipimpin doa bersama dengan Ibu Tika yang merupakan jadi kita berharap segala sesuatu dapat berjalannya gitu ya, dan tidak berpanjang lebar lagi gitu ya, karena dari di awal sebenarnya kita sudah sempat di-sharing sedikit lah gitu ya kegiatan Sepakat Berdoa seperti apa. Jadi sekarang saya memberikan Eli gitu, untuk memimpin kita di dalam puji-pujian. Silakan Eli. Oke, thank you, Shelby. Baik, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Bulan ini, bulan Agustus ya, adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita justru mau lebih lagi ya, merdeka karena dibilang Kristus itu sendiri pribadi yang sudah memerdekakan kita. Oleh sebab itu, sore hari ini saya mengajak kita semua, insan-insan BCA, terlebih insan yang sudah ditebus oleh Kristus, mari kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian doa kami. Biar ini menjadi doa kita semua mau bersepakat, berdoa, menyatakan deklarasi iman kita, mengucapkan berkat buat bangsa kita. Mari kita siapkan hati kita dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Kita percaya tidak menghalangi, Roh Kudus boleh melawat setiap kita. Amin. Ci Yulia boleh dinaikin itunya, liriknya. Ya, thank you. Mari setiap kita angkat suara kita katakan, syukur untuk setiap rencana dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Mari ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
memainkan pujian ini. Katakan syukur, syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Mari dalam satu tubuh kita bersatu, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu.
meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Ketika kami mengatakan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa. Aku berdoa, kami percaya Tuhan pada sore hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan yang sudah memberikan waktu kami Tuhan untuk Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang akan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kesaksian Tuhan. Kami percaya, biar Engkau yang singkapkan Tuhan, setiap kami boleh diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian, Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Bapak Andri Permana untuk menyampaikan kesaksian. Terima kasih, Bu Eli. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat terus doa yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi kebaikan Tuhan. Kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, saya yakin kita semua bisa merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu nggak pernah lepas dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi sore hari ini saya berbagi kesaksian tentang mujizat kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah itu akhir tahun ya, kami di Kanwil 7 itu melakukan virtual walk gitu ya. Nah, satu hari saya jalan pagi gitu, dan hari itu saya tidak merasakan apa-apa. Bahkan hari-hari sebelumnya juga saya tidak pernah merasakan apa-apa gitu ya. Nah, setelah saya pulang ke rumah waktu itu ya, pas sampai rumah pun saya juga nggak merasakan apa-apa gitu ya, sampai udah selesai istirahat, habis olahraga gitu, saya mandi dan saya siap-siap mau makan waktu itu. Kebetulan pada saat itu keluarga saya sedang ada di Kediri karena anak-anak masih sekolah online. Jadi waktu itu saya mau makan siang bareng dengan anak-anak dan istri saya. Tiba-tiba saya merasakan sakit yang luar biasa pada pinggang sebelah kanan agak bawah gitu ya. Dan itu benar-benar sakit yang nggak pernah saya rasakan. Susah untuk digambarkan, tapi saya merasakan sakitnya luar biasa. Nah, waktu itu karena saya nggak ada gejala apa-apa, jadi istri saya pikir saya bercanda gitu ya, karena sedang kita mau makan, pikir bercanda, nih kenapa? Tapi saya benar-benar merasakan sakit dan akhirnya saya nggak tahan, terus saya tinggalkan meja makan, terus saya langsung masuk kamar gitu. Terus istri saya nyusul gitu, ngerasain, nanyain, sakitnya seperti apa? Saya bilang, susah kalau diceritain sakitnya seperti apa, tapi yang jelas saya merasakan sakit yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya gitu. Akhirnya makin lama saya merasakan sakit yang luar biasa itu, kemudian keluar keringat dingin dan muka saya pun udah pucat. Istri saya cerita muka saya udah pucat gitu. Nah, waktu itu kejadiannya hari Minggu, jadi rumah sakit juga nggak ada dokter ya. Akhirnya saya sudah nggak tahan, saya diantar oleh istri saya masuk ke IGD, rumah sakit terdekat di Kediri. Dan waktu itu setelah periksa sana sini gitu ya, saya dikasih obat penahan rasa sakit saat itu karena yang ada cuma dokter jaga aja gitu. Nah, dokter UGD-nya tanya, Bapak mau rawat inap atau mau pulang dulu gitu. Saya bilang, kalau rawat inap saya diambil tindakan apa gitu. Ya dokternya bilang, ya Bapak paling cuma diinfus karena memang nggak ada dokter. Tunggu besok, dokternya ada. Oh, saya bilang ya udah deh, karena saya udah agak mendingan gitu ya. Muka saya pun sudah normal lagi, nggak pucat seperti sebelumnya dan udah nggak keringat dingin. Akhirnya juga saya putuskan saya pulang aja deh gitu. Saya pulang. Nah, besokannya saya diminta cek ke urologi, terus kemudian periksa lab dan ternyata hasil lab itu di ginjal saya ada beberapa batu gitu ya, beberapa batu, dan dokter memperkirakan kemungkinan ini yang menyebabkan batu itu bergerak sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dan waktu itu saya terus terang kaget juga gitu ya, kok bisa ya gitu ya, kok bisa gitu. Tapi udahlah, namanya juga kehidupan ya, apapun harus diterima gitu ya. Dan akhirnya saya dikasih obat gitu ya, kasih obat,
untuk 2 minggu selama itu, dan disuruh juga minum air putih yang banyak gitu ya, sampai antara 2,5 sampai 3 liter lah sehari gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, selama makan obat itu ya tetap saya berdoa, karena yang ada di kepala saya adalah ketika batu ginjal itu ya obatnya tindakannya enggak, itu dokter kan harus operasi gitu ya, harus operasi. Nah, saya berdoa sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya jangan sampailah melewati masa-masa seperti itu. Akhirnya saya lupa hari keberapa gitu ya, hari keberapa pas malam saya terbangun dan saya ke toilet mau buang air kecil gitu. Nah, pada saat itulah saya kaget juga gitu ya, pada saat saya buang air kecil itu kok warnanya jadi keruh begitu. Nah, saya dalam hati mungkin ini mujizat Tuhan gitu ya. Mujizat Tuhan, batu-batunya hancur gitu. Karena saya dengar juga kakak saya juga pernah seperti itu. Jadi ketika batu itu hancur, dia berdampak kepada warna urin yang keruh gitu. Nah, tetap saya lanjutkan sampai obat itu selesai habis. Setelah obat itu habis, saya harus kontrol ulang gitu ya. Ya tetap Bapak Ibu semua, walaupun saya beriman Tuhan pasti menolong menyembuhkan saya, tapi ketika saya masuk ke lab nunggu hasilnya ya deg-degan juga gitu ya. Dia tetap berharap semoga semuanya baik-baik saja. Gitu. Setelah hasil lab di lab pulang, saya nunggu hasilnya besok, dan besok saya ngambil hasilnya lab dan saya kontrol lagi ke dokter urologi. Terus karena saya orang awam gitu ya, saya nggak ngerti bahasa medis itu, saya tanya, dok ini hasilnya gitu. Gimana dok? Ya dokter bilang lah, bapak lihat aja sendiri. Maksudnya gimana dok? Ini semuanya bersih gitu. Oh berarti udah hilang semua dok? Ini udah hilang semua gitu. Oh oke, puji Tuhan, saya bilang berarti jadi sudah di ginjal saya udah sama sekali nggak ada batu dok? Nggak ada kalau dari hasil lab ini. Berarti ya bapak sudah sama sekali nggak ada. Bapak selama ini masih merasa sakit nggak? Saya bilang, enggak sih dok, nggak pernah rasa sakit lagi, cuma pada saat itu aja gitu. Oh iya, berarti sudah bersih pak, udah bapak nggak perlu lagi terusin obatnya. Wah, saya bilang, saya bersyukur sekali sama Tuhan, teman-teman. Artinya dalam keadaan apapun gitu ya, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dan saya bersyukur ternyata sampai saat ini pun saya masih bisa mengalami mujizat, bukan kata orang gitu, tapi saya sendiri mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu semua, teman-teman yang mungkin suatu saat kita nanti dalam keadaan sakit, tetaplah berharap sama Tuhan karena mujizat itu masih ada. Demikian saksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa kesaksian dari Pak Andri. Benar banget ya Pak, mengalami mujizat Tuhan itu indahnya luar biasa ya Pak. Kadang kita mungkin dengar orang gitu ya, dengar orang mengalami mujizat. Tapi kita sendiri bagaimana gitu kan? Nah, puji Tuhan, Pak Andri juga sampaikan bahwa Tuhan masih tetap sama. Bahkan sampai sekarang, ketika kita meminta dengan iman, ketika Tuhan menghendakinya, demikian juga bisa terjadi. Saya percaya setiap kita, tadi Pak Andri juga sampaikan, itulah perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Jadi sore hari ini sebelum kita mendengar firman, mari kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan sebab Tuhan memang Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan berbagai macam perkara yang mustahil bagi kita. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang sedang terjadi ataupun hal-hal yang mustahil mungkin yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi. Tapi ketahuilah ketika engkau mengangkat setiap puji-pujian Tuhan hadir dan dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Mari dengan iman kau naikkan pujian ini. Dengan langkah iman kau percaya bahwa apapun yang engkau doakan, apapun yang engkau gumulkan, dia Allah yang ajaib. Dan dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan hati yang tertuju kepada Allah. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang melekat pada Kristus. Dan minta ada hadiratnya dan meminta ada kekuatannya yang boleh menyatakan banyak perkara yang ajaib. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Silakan Pak Hendra. Mari kita satu dalam doa. Benar Bapa, tiada seperti Engkau. Engkau begitu ajaib dalam hidup kami. Engkau melakukan banyak hal dalam hidup kami. Amin. Bahkan ketika kami belum bisa melakukan apapun. Bahkan ketika kami tidak mampu melakukan apapun. Kasih karunia-Mu telah ada jauh sebelum kami mampu melakukan banyak hal. Amin. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini, sore malam hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam sepakat berdoa. Aku percaya dalam sepakat berdoa yang ke-57 ini, kuasa-Mu juga nyata. Kami mau belajar kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kebenaran itu akan menjadi rema dalam hidup kami. Kami mengerti kasih karunia, dan kasih karunia itu akan memerdekakan kami dari setiap intimidasi, dari setiap tekanan-tekanan yang iblis buat dalam hidup kami. Kami mau nyatakan bahwa kami hidup dalam kasih karunia Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih Eli, luar biasa pujiannya. Saya diberkati sekali lewat puji-pujian yang disampaikan tadi, yang dipimpin Eli juga ya. Senang sekali bisa menyatakan bahwa Bapak itu betul-betul ajaib dalam hidup kita ya. Saya juga bersyukur tadi juga Pak Andri juga menyampaikan. Jadi teman-teman, ya inilah kita, Pak Andri dari Kediri, Eli di Jakarta ya. Saya di Jakarta, tapi kita bisa semua berkumpul dalam sepakat doa ini. Ada yang di Medan, ada yang di Bandung, ada yang di Manado. Sahabat saya juga Dani itu baru pulang dari Makassar, baru balik langsung join juga ya.
Ada yang di Bali, dimanapun kita berada, saya percaya semua mendapatkan kasih karunia di mana kita berada, sahabat teman-teman semua. Ya. Sebelum saya mulai tentang sharing saya ini, izinkan saya juga sedikit memberikan kesaksian teman-teman, karena ini yang akhirnya menjadikan rema buat saya untuk menyampaikan satu pembelajaran firman yang saya hidupi dan Bapak nyatakan juga secara langsung dalam kehidupan saya. 2 bulan lalu tepatnya, berarti di bulan Juni ya, tanggal 14 Juni itu saya kebetulan merencanakan untuk melakukan trip ke Kanada, teman-teman. Karena kebetulan anak saya ada di sana. Ya, segala urusan saya sudah urus lah, tiket semuanya saya sudah urus gitu ya. Termasuk izin juga ke kantor gitu ya, semuanya beres semuanya. Paspor, visa tentunya juga saya sudah urus jauh-jauh hari sebelum itu, dan saya sudah mengurus itu sejak bulan April. Dan karena menurut perhitungan saya April ya 1 bulan, Mei biasanya selesai gitu. Biasanya saya ngurus-ngurus visa gitu ya 1 bulan juga selesai. Tetapi menjelang keberangkatan, 2 minggu menjelang keberangkatan nggak ada kabar sama sekali. 1 minggu sebelum keberangkatan nggak ada kabar sama sekali. Ya, di situ saya mulai terguncang sebetulnya. Ya, ini jadi pergi apa enggak nih? Karena di satu sisi sebetulnya istri dan anak saya, kami pergi berempat gitu ya. Jadi istri dan 2 anak saya. Istri dan anak saya yang paling kecil itu sudah ngurus visa dari bulan Desember, karena awalnya rencananya dia mau pergi bulan Januari, tapi akhirnya kan nggak jadi, ya sudah gabung aja dengan kita gitu. Karena lagi itu Kanada masih tutup, teman-teman. Jadi kita nggak berani ngurus semuanya karena takut ditolak ya. Tapi puji Tuhan ternyata istri saya dan anak saya yang paling kecil disetujui. Sehingga kondisinya jadi agak sulit gitu buat kami gitu ya. Apakah kami jadi pergi atau istri saya sama anak saya yang pergi, sementara saya dan anak saya yang kedua ini nggak jadi pergi. Banyak hal yang menjadi pikiran-pikiran kita. Saya mengusahakan begitu banyak hal, teman-teman. Ya, saya coba hubungin, ya, saya bicara sama beberapa teman-teman yang mungkin kenal, ngomong sama travel agentnya, mengirim email, segala macam, tidak ada jawaban. Semuanya bilang ya pokoknya ditunggu saja. Gitu. Dijawab paling dia bilang ya tunggu saja. Itu pun jawab setelah beberapa hari. Saya hubungin teman saya bantu cek sana, cek sini gitu ya, pakai koneksi sana sampai kita berhasil masuk ke embassy Kanadanya, tetapi tetap tidak ada jalan keluar, boro-boro jalan keluar, teman-teman. Orang yang bisa dihubunginya nggak ada gitu, maksud saya. Betul-betul tidak ada komunikasi lah bahwa ini apa sih yang terjadi gitu loh. Kita cuma dapat kabar pokoknya tunggu saja gitu sampai nanti waktu tiba. Sampai kami berangkat tuh hari Rabu pagi, teman-teman. Hari Jumat itu kami masih belum dapat apa-apa, nggak ada kabar sedikit pun. Tetapi saya bersyukur saya ada dalam covering dari pemimpin rohani saya yang kami sebut dengan wakil Bapak. Pemimpin saya bilang, kamu pasti berangkat, Hendra. Kamu tenang, ya. Kamu percaya bahwa Bapak akan Bapak akan memenuhi setiap kebutuhanmu, karena ini bukan perjalanan yang dosa, tinggalkan semua beban dan dosa itu, kamu pasti akan berangkat. Tapi saya tanya gimana caranya ya, Kak? Saya nggak tahu caranya gimana, tapi kamu pasti akan berangkat. Katanya. Saya pegang itu teman-teman, tetapi memang nggak mudah memegang janji itu ya, karena pikiran kita, usaha kita selalu bergejolak. Mau emailin lagi segala macam, tapi sampai Jumat malam itu kami nggak dapat kabar. Tiba-tiba Sabtu pagi dapat kabar bahwa visa kami di-approve. Dan proses berikutnya adalah kami harus ngantar visa, harus ngantar paspor itu ke sana. Singkat cerita, kami nggak ngerti karena harusnya paspor itu harus diantar lewat kurir, teman-teman, nggak bisa lewat langsung kita datang ke embassy itu, nggak bisa. Jadi lewat kurir. Kalau kurir itu butuh lagi 2 hari. Paling normal itu butuh seminggu sebetulnya untuk dia pulang pergi gitu ya, kirim balik lagi kira 1 minggu. Padahal kami harus berangkat hari Rabu pagi sehingga kami harus pegang paspor itu dengan visa Kanada itu hari Selasa paling tidak. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya tetap teguh pegang apa yang dikatakan oleh pemimpin saya, dan saya percaya juga Bapak juga menyatakan ini dalam hidup saya, bahwa saya pasti akan berangkat. Terus terang kami nggak siap-siap koper saat itu, teman-teman. Padahal perjalanan kami 1 bulan gitu ya, itu baru perjalanan panjang, tapi kami nggak siap-siapin koper, saya dan anak saya nggak siapin koper. Senin pagi saya berkomunikasi, akhirnya bisa berkomunikasi, mereka izinkan kami kirim, saya datang langsung
Itu satu jalan juga yang Bapak berikan buat saya. Dan ketika saya datang, saya ngomong lagi sama mereka, saya mengusahakan lagi dengan cara saya. Saya bilang dengan officer di sana, tolong dong, saya bilang, ini kapan ya kira-kira? Oh ini kan besok, kata dia. Karena saya datangnya kan siang ya. Saya mau antar pagi, nggak bisa sama dia. Jadi siang. Padahal pagi saya sudah datang, dia bilang nggak bisa, nanti siang, katanya. Jadi siang saya datang, saya bilang, ini kapan? Besok pagi baru diantar ke embassy-nya. Jadi setelah itu 24 jam, kata biasa. It means hari Rabu, teman-teman. Saya bilang, saya mau berangkat hari Rabu pagi. Ya saya nggak bisa janjiin, katanya. Pokoknya ya yuk tunggu aja, katanya. Terus kapan dong saya bisanya? Ya pokoknya besok pagi kami baru kirim ke tax embassy. Jadi saya berharap besok siang itu bisa jadi nggak? Saya nggak bisa janji, nggak bisa, kata dia. Sampai titik itu pun saya nggak dapat jalan keluar. Tapi saya tetap teguh berpegang bahwa Bapak ada bersama saya, Bapak menyertai saya. Dan puji Tuhan sahabat-sahabat, saya merasa Bapak betul-betul mengasihi dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan saya. Dan entah bagaimana, tiba-tiba besok pagi jam 11 siang, 11 saya dapat kabar bahwa paspor saya sudah siap dan sudah siap diambil. Dan puji Tuhan, singkat cerita kami hari dapat paspor itu Selasa sore dan Rabu pagi kami berangkat. Ini sepotong kisah tentang bagaimana saya merasa bahwa saya mengusahakan banyak hal, tetapi saya gagal di situ dan ternyata hanya kasih karunia Bapak yang bisa memampukan saya melewati kondisi-kondisi ini, sahabat-sahabat, teman-teman semua. Ya. Nah, karena itu dari situ saya belajar satu hal, saya merenungkan satu hal. Kebetulan kami belajar juga tentang bagaimana rest and be still in grace. Ya, bagaimana saya harus diam, bagaimana saya harus beristirahat, tenang di dalam apa? Tapi bukan tenang diam santai, bukan berarti itu, tetapi tenang diam di dalam kasih karunia in grace. Apa sih maksudnya? Yuk kita lihat sama-sama, teman-teman. Ya, saya mau ajak teman-teman baca di Markus, ya. Markus, well next you. Markus 4 ayat 35 41 atau 40 sebetulnya. Saya akan bacakan buat teman-teman semua, ya. Silakan teman-teman juga kalau membuka Alkitab boleh. Pada hari itu nih perikopnya angin ribut diredakan, teman-teman. Pada hari itu waktu hari sudah petang, jadi ini setelah Tuhan Yesus banyak khotbah cerita tentang perumpamaan gitu, Tuhan Yesus sudah capek, letih, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka ini pada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi ini Tuhan Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain. Jadi Yesus satu mengajar di atas perahu dan Yesus mereka bertolak dengan menggunakan perahu itu, ya, bersama perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam dan maka murid-muridnya membangunkan dia, panik, dan berkata kepadanya, guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa. Dan ia pun bangun, Tuhan Yesus bangun, menghardik. Jadi Yesus bangun, bangkit dari tidurnya, yang menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dua pertanyaan ini, teman-teman. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan pada satu mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, teman-teman. Saya coba meng-highlight beberapa ayat yang saya dapat remah dari perikop ini, sahabat-sahabat, yang saya beri garis kuning itu. Nanti kita akan lihat satu-satu. Ya. Kita seringkali terjebak dalam berbagai macam pemikiran, pengetahuan bahkan, sehingga kita akhirnya mengusahakan banyak hal dalam kehidupan ini, teman-teman. Kita mengusahakan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, which is itu satu hal yang bagus, saya nggak bilang sesuatu yang nggak bagus, tapi kita berusaha mencapai setiap hal, setiap target yang diberikan kepada kita dengan usaha kita, dengan pengetahuan kita, ya. Bahkan kita mengusahakan banyak hal untuk memiliki hubungan dengan di keluarga, dengan orang tua, dengan pasangan kita, suami, istri kita, bahkan dengan anak-anak kita, teman-teman. Ini juga yang saya alami.
Saya mengusahakan banyak hal supaya hubungan saya dengan istri saya harmonis. Ya enakannya kalau pulang kerja gitu ya, kita sebagai suami begitu datang, wah disambut istri, nggak ada keributan, ya anak-anak juga baik-baik saja. Saya mengusahakan banyak hal tentang itu teman-teman. Ya, tetapi setelah saya melihat ini, saya belajar banyak hal bahwa sebetulnya Bapa itu sudah memberikan segalanya itu di dalam kasih karunia. Jadi apa yang saya dapat, kalau apa yang kita miliki hari ini, sahabat-sahabat, teman-teman semua, di titik ini yang kita miliki, kita kan harus mengucap syukur. Dan kita harus menyadari betul-betul bahwa apa yang kita dapat di titik ini hari ini, kesehatan kita, pekerjaan kita, posisi kita, hubungan kita, keluarga kita, semuanya di titik ini yang kita dapat, itu semua karena kasih karunia. Itu bukan karena kuat dan jaga kita, itu bukan karena kemampuan kita. Karena kemampuan kita, pengetahuan kita tidak ada artinya. Karena pada dasarnya kita ini hidup karena kasih karunia Bapa, bukan karena kuat dan jaga kita. Nah, untuk itu penting buat kita sebetulnya kita tinggal tenang, tinggal istirahat saja, tapi istirahatnya di dalam kasih karunia, teman-teman. Nah, bagaimana sih kita bisa tinggal tenang dan istirahat? Dan kenapa kita harus tinggal tenang dan istirahat di dalam kasih karunia? Nah, ada 5 hal yang ingin saya bagikan buat teman-teman semua yang saya dapat dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu fokus pada firman, bukan yang lain. Kalau kita lihat dari kisah angin ribut yang diredakan ini, teman-teman, ya, Tuhan Yesus berkata di ayat 35 itu, Yesus berkata kepada mereka, saya potong sini, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi saat itu Tuhan Yesus sudah mengatakan, firman-Nya jelas sekali dan ini sederhana sekali. Yesus mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa marilah kita bertolak ke seberang, nanti di tengah danau kita tenggelam. Tidak. Tapi Yesus mengatakan dengan jelas, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi itu sangat clear, teman-teman. Firman Tuhan, Yesus berkata, sabda Yesus itu adalah firman. Ya, ini yang kita harus pegang. Bukan yang lain. Hidup kita itu harus bersandar pada firman. Firman ini awal memang menjadi logos. Logos itu apa? Pengetahuan. Kita mengerti, oh ya tahu begini, tahu begini, tahu begini. Tetapi jangan stop sampai di logos. Biar izinkan logos itu terus mengakar dalam kita sehingga menjadi rema. Rema itu menguasai jiwa kita. Rema itu bicara firman yang hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam firman itu, teman-teman. Kita betul-betul mengingat setiap firman-firman yang Yesus katakan, yang Bapa sampaikan buat kita. Jadi kalau saya menerima firman, ketika saya mendengarkan ini, ketika saya sebagai murid mendengarkan, marilah kita bertolak ke seberang, saya mengerti, oh ya kita akan bertolak ke seberang. Saya tahu bahwa saya akan bertolak ke seberang. Nah itu baru sampai di logos, teman-teman. Baru sampai di pengetahuan saja. Tetapi ketika saya menghidupi ini, saya percaya bahwa saya akan bertolak ke seberang. Tidak ada yang membahayakan saya. Saya akan bertolak ke seberang. Saya yakin saya sampai di seberang dengan selamat. Itulah rema, teman-teman. Itu yang kita hidupi. Nah, seringkali banyak anak-anak Tuhan, teman-teman, banyak sekali saya lihat kita ini sering terjebak di dalam logos saja. Kita banyak sekali belajar, kita banyak sekali mendapatkan firman dari khotbah-khotbah di gereja, bahkan di link, berbagai macam link kita dapat. Ya, firman itu kita dapat, tetapi firman itu hanya menjadi logos, tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Tadi Eli sampaikan dari kesaksiannya Pak Andri, gitu ya, Bu Eli sampaikan, ya, bahwa apa yang Pak Andri alami itu adalah bagian dari pengalaman hidupnya, menyatakan firman, mengalami firman. Jadi kita nggak hanya menjadi pendengar saja, kita mendengarkan kesaksian orang, tetapi kita juga mendapatkan atau mengalami firman itu. Itulah rema, teman-teman. Dan itu pasti terjadi. Ya, kita ini sama semuanya di mata Tuhan. Ketika kita mengaku percaya, ketika kita punya kerelaan menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat kita, disitulah grace itu sudah bekerja dalam hidup kita. Disitulah kasih karunia itu sudah bekerja dalam hidup kita. Jadi semua kita di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa itu sama. Ketika kita mengaku percaya, grace, kasih karunia itu ada sama kita. Tetapi kenapa banyak dari kita, banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya
seringkali goyang teman-teman. Kenapa? Karena nggak banyak firman yang menjadi rema. Ini satu hal. Dan satu perkara lagi yang harus kita sadari, bahwa sejak awal, jadi sebelum bertolak dari pantai, dari pinggir danau itu, Bapa itu sudah menyatakan, Yesus sudah menyatakan, mari kita bertolak ke seberang. Jadi sejak awal, Bapa kita di surga sudah menetapkan tujuan perjalanan hidup kita. Jadi saya percaya, saya tahu ending dari tujuan perjalanan hidup saya. Ujungnya saya tahu. Saya mengerti ujung perjalanan hidup saya. Apa sih ujung perjalanan hidup saya? Apa sih ujung perjalanan hidup kita, teman-teman? Sebagai anak Tuhan, tadi saya katakan, ketika saya menerima Kristus Yesus, ketika kita semua menerima Kristus Yesus di awal hidup kita, maka ujung daripada setiap perjalanan anak-anak Tuhan itu adalah sama. Apa itu? Ujung kita adalah hanya ada saya, Bapa, dan kasih di sana. Tidak ada yang lain. Itulah ujung kita, teman-teman. Nah, sejak awal Bapa sudah menetapkan ini. Firman itu adalah kasih karunia. Firman itu adalah satu janji yang baik yang Bapa nyatakan buat kita. Bagian yang pertama ini yang saya dapat, bagaimana kita bisa rest and be still in grace. Ya fokus pada firman, bukan yang lain, teman-teman. Tapi seringkali kita fokusnya firmannya cuma hari Sabtu atau hari Minggu saja. Tapi hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari Sabtu itu fokusnya pada yang lain. Bahkan ke Google, ya, kalau kita ada apa-apa juga ke Google, lihat jenis obat. Itu yang juga saya lakukan, teman-teman. Ya. Seringkali kita lari gitu loh. Lari kepada banyak hal dan tidak fokus pada firman. Pada firman ini yang sebetulnya sudah Bapak tetapkan dalam hidup kita, teman-teman. Ini bagian yang pertama yang saya dapat. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, bahwa Yesus dalam perahu kehidupan kita. Ya. Apa yang dilakukan oleh para murid itu? Mereka meninggalkan orang banyak itu dan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu juga menyertai dia. Jadi bawa Yesus dalam perahu kehidupan kita, teman-teman. Tidak pasti bahwa setiap anak Tuhan itu pasti dalam hidupnya membawa Yesus dalam hidup dia, dalam perahu dia. Apakah kita membawa Yesus dalam pekerjaan kita? Apakah kita membawa Yesus di dalam bisnis kita buat teman-teman yang bisnis? Apakah kita membawa Yesus di dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan orang tua, dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dalam hubungan kita dengan anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita? Apakah kita membawa Yesus di dalam perahu kesehatan kita, teman-teman? Ya, beberapa dari kita yang ada di sini mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tidak fit, yang kondisi fisiknya ada keterbatasan. Apakah di dalam keterbatasan ini kita membawa Yesus beserta dalam perahu kita, teman-teman? Kalau kita bawa Yesus dalam perahu kita, saya percaya, ya, bagian kita adalah percaya dan tinggal tenang, karena kasih karunia itu akan bekerja, teman-teman. Kasih karunia itu akan bekerja dalam hidup kita, bukan yang lain. Tidak ada yang lain yang akan bisa bekerja, yang akan memampukan kita selain Yesus yang ada dalam perahu kita. Apakah dalam pekerjaan-pekerjaan kita mengandalkan pengetahuan kita, kekuatan atasan kita, kekuatan teman kita kah, pengetahuan teman kita, pengetahuan tim kita kah, pengetahuan rekan kerja kita kah, kemampuan nasabah kita kah, atau sebaliknya? Kita membawa Yesus di dalam setiap pekerjaan kita, teman-teman. Ya. Di dalam pencapaian target, teman-teman. Apakah kita membawa Yesus di sana? Saya tidak sedang berkata ketika kita membawa Yesus, lalu terus kita tidak mengerjakan bagian kita. Bukan itu. Tapi hal yang jauh lebih penting adalah kita mesti mengerti dulu, ini prinsip. Buat saya ini prinsip. Betul-betul bahwa kita menyadari bahwa kita mengundang Yesus dulu masuk dalam perahu kita, maka segala sesuatunya kita lakukan
dan di situ akan ada kasih karunia Bapa yang terjadi. Jadi bagian kita adalah melakukan bagian-bagian yang harus kita lakukan, tetapi sebelumnya ketika ada Yesus dalam hidup kita, maka Yesus itu akan menyatakan kasih karunia itu, teman-teman. Di dalam kisah saya tadi yang saya katakan, ketika saya mengurus visa itu tadi, itu kisah singkat, saya percaya ini kisah yang sangat ringan sekali dalam kehidupan kita, tapi saat itu saya cemas sekali, saya sudah berpikir, oh gimana ya tiketnya mesti di schedule lah, hotel segala macam, banyak hal yang saya coba usahakan. Saya coba mengusahakan banyak hal, teman-teman. Saya lupa mengatakan atau mengundang Yesus dalam perkara ini, teman-teman. Sehingga saya sempat terguncang. Tapi saya bersyukur karena ada pemimpin rohani saya yang meneguhkan saya. Hendra, kamu pasti akan berangkat. Saya bilang, tapi visa saya nggak punya. Kamu pasti akan berangkat. Saya nggak tahu gimana caranya, kamu pasti akan berangkat. Dan itulah awal saya pegang janji bahwa Bapa ada bersama saya, bahwa Yesus ada dalam perahu saya. Dan saya bersyukur sekali dalam 1 bulan perjalanan itu banyak kondisi-kondisi yang tidak ideal terjadi, tetapi ketika saya mengundang Yesus ada dalam perjalanan kami selama 1 bulan itu, tidak ada yang membahayakan kami. Saya pegang terus janji itu dan kasih karunia itu terus begitu mengalir, teman-teman. Ya, tidak cukup waktu buat saya kalau saya menceritakan ini semua dalam waktu 30 menit karena begitu banyak kasih karunia yang terjadi. Dan itu amazing sekali. Bahkan sampai ketika kami pulang dari sana, saya terpapar sakit penyakit yang lagi ngetren itu, teman-teman. Ya, saya bingung segala macam, tetapi Bapak juga menyertai. Tidak ada yang membahayakan saya. Kami sampai dengan selamat, dengan baik, tidak ada yang membahayakan kami. Ini yang kedua, teman-teman. Bawa Yesus dalam perahu kehidupan kita. Yang ketiga. Nah, kita lihat. Ayat yang ke-37 ini menarik sekali. Alkitab mencatat ayat 37. Lalu mengamuklah taufan. Taufan yang apa? Yang sangat dahsyat. Dahsyat saja sudah luar biasa, teman-teman. Ini kata-katanya ditambah sangat dahsyat. Artinya luar biasa taufan ini, teman-teman. Sangat dahsyat. Mungkin kalau di Indonesia kan lagi bisa sangat gitu ya. Sangat gitu, sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Nah, ini yang kita lihat bagian berikutnya. Ini ketika saya melihat ini, saya menunggu ada sesuatu yang agak paradoks ya. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mulai penuh dengan air. Bukannya penuh dengan air. Baru mulai, teman-teman. Padahal tofannya sangat dahsyat. Dan ombak menyembur-nyembur. Harusnya kalau tofannya sangat dahsyat, perahu itu sudah tenggelam, teman-teman. Tapi Alkitab mencatat kisah ini, perahu itu baru mulai penuh dengan air. Nah, ini sering terjadi juga dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya. Kita begitu banyak menerima informasi-informasi yang akhirnya mengguncang kita. Persis seperti kejadian Mei 2020, 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, teman-teman, ketika COVID pertama kali terjadi, begitu banyak berita-berita sangat dahsyat. Menakutkan sekali, teman-teman. Menakutkan sekali. Justru disitulah saya berpikir bagaimana kita bisa terus teguh sepakat menjadi pilar doa. Menyatakan kehidupan Kristus dalam kebenaran, kasih, dan kuasa. Dan akhirnya memultiplikasi kehidupan itu, teman-teman. Nah, di sini kita lihat sangat paradoks, sangat dahsyat, tetapi kok sesungguhnya faktanya airnya belum penuh, belum sampai tenggelam. Ini fakta. Tetapi beritanya itu begitu luar biasa menakutkan. Ini yang seringkali kita terima, teman-teman. Ya. Wah, pokoknya, kamu kalau misalnya nggak mencapai ini, ya nggak mencapai target ini, sudah selesai dah. Ya, lu nggak usah ngarep apapun dah. Ya, selesai hidup lu di BCA, selesai hidup lu di pekerjaan lu, bisnis lu akan hancur semuanya. Ya, tidak ada yang bisa menolongmu. Tapi kenyataannya sebetulnya seringkali berbeda dengan apa yang diberitakan, apa yang disampaikan, teman-teman. Tapi kita tanpa sadar, kita seringkali terguncang yang saya sebut dengan jebakan kondisi yang terlihat. Bukan kondisi, tetapi jebakan. Karena itu, satu pembelajaran yang saya dapat di sini. Apapun situasinya, teman-teman. Apapun kondisinya. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam hubungan kita dengan relasi, dengan pasangan kita yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, teman-teman. Percayalah. Jangan terguncang. Karena itu
jebakan dari apa yang kita lihat. Kalau kita mau pegang janji Bapa, kita mau pegang firman Tuhan tadi di awal, bahwa kamu akan sampai ke seberang. Jelas sekali bahwa kamu akan sampai ke seberang, itu firman Tuhan, teman-teman. Tapi ketika di tengah perjalanan kita melihat ada taufan yang begitu sangat dahsyat dan anak Tuhan dan orang dunia juga seringkali akhirnya menambah kondisi-kondisi yang dahsyat itu menjadi sangat dahsyat, apalagi dengan adanya medsos segala macam, teman-teman, ya, ada di FB, ada di macam-macam, teman-teman, ya. Itu membuat kita akhirnya menjadi terguncang. Kita lupa janji firman yang Bapa telah taruh dalam hidup kita di awal. Begitu melihat kondisi, ya, pasangan kita yang sedang sakit, pasangan kita yang sedang bermasalah, yang nggak bertobat, yang seolah-olah dia ada dalam putaran-putaran itu lagi, jatuh lagi dalam dosa, anak kita yang begitu lagi sudah diingatkan, masih main game lagi, terputar lagi, jatuh lagi dalam dosa. Ya. Pekerjaan kita, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi gagal maning son. Kalau film Jin and Jun dulu tuh, teman-teman, ya, gagal lagi, kok nggak berhasil, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ya. Terus ditambah lagi, kita searching lagi, waduh, kondisinya makin menakutkan, teman-teman. Ya. Harusnya kita balik lagi kepada firman. Tapi jangan terguncang dengan jebakan atau kondisi yang terlihat, teman-teman. Ya. Apapun yang kita alami hari ini, saya nggak tahu permasalahannya. Sakit, penyakitkah, kesehatan? Ya. Tadi Pak Andri sampaikan, ya, sakit yang begitu luar biasa. Ya. Ada batu ginjalnya bergerak segala macam. Tetapi sesungguhnya apa faktanya? Ya, faktanya baru mulai penuh, belum tenggelam, tidak tenggelam bahkan. Nah, satu hal di sini, teman-teman, yang saya mau bagikan, bersama Yesus itu tidak ada membahayakan. Ketika Yesus ada bersama kita, karena itu ketika Yesus ada dalam perahu kita, tidak ada yang membahayakan. Kondisi perjalanan kehidupan kita bisa berubah, teman-teman. Ya, kita sudah merencanakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Saya merencanakan, waduh, nanti anak saya mau begini, ya. Saya merencanakan, nanti saya mau kasih istri saya surprise supaya dia makin mengasihi saya. Saya mau melayani suami saya, pokoknya pagi, siang, malam, saya siapin makanan, segala macam. Banyak usaha yang kita lakukan, tapi kondisi perjalanan kehidupan kita bisa tiba-tiba berubah. Bisa tiba-tiba dia marah-marah lah, bisa tiba-tiba dia tidak menghargai kita lah. Tidak ideal. Banyak kan nggak ideal. Ya. Kita bisa saja berusaha hidup sehat, jaga makanan, olahraga, tapi kita bisa sakit. Kenapa yang terjadi dalam hidup saya? Ini yang saya katakan, kondisi perjalanan kehidupan kita bisa berubah. Tapi kasih karunia Bapa tetap ada, teman-teman. Ini yang kita pegang. Kasih karunia Bapa tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Fokuslah pada akhir perjalanan hidup kita. Apa itu perjalanan hidup kita? Kita sampai ke seberang. Itu yang tadi Yesus katakan, kamu akan sampai ke seberang. Tapi murid-murid saat itu begitu panik karena begitu melihat taufan yang sangat dahsyat itu, teman-teman. Mereka mengusahakan banyak hal. Murid-murid ini kan pada nelayan sebetulnya. Jadi mereka betul ahli-ahli kapal, tapi mereka mengusahakan banyak hal, tapi mereka tidak bisa mengendalikan kapal itu, teman-teman. Kenapa? Karena memang seolah itu sangat dahsyat. Nah, bagian yang berikutnya, teman-teman, ya, yang saya mau bagikan yang keempat. Kenapa kita harus be still, rest and be still? Ya. Karena Bapak itu peduli. Nah, ini yang terjadi, teman-teman, di ayat berikutnya. Murid-murid itu panik luar biasa, teman-teman. Tetapi yang terjadi saat itu, Yesus sedang tidur. Ini yang luar biasa. Itu kalau taufan yang sangat dahsyat, badai itu sangat dahsyat, itu pasti kapal kan terguncang sana, terguncang sini. Tapi kok Yesus bisa tidur? Di sini saya belajar. Di sini kita mau belajar sama-sama, teman-teman, bagaimana hidup kita serupa dengan Kristus. Tetap tenang. Rest and be still, teman-teman. Kenapa? Kenapa Yesus bisa tidur, teman-teman? Karena dia penuh dengan kasih karunia. Kalau dia penuh dengan kasih karunia, ketika Kristus Yesus ada dalam hidup saya, maka saya pun juga penuh dengan kasih karunia yang sama. Sehingga saya juga bisa rest. Sehingga saya juga bisa be still, teman-teman. Kenapa saya bisa rest and be still? Karena Kristus Yesus ada dalam hidup saya. Karena Bapa itu peduli
Murid-murid itu begitu panik dan membangunkan Tuhan Yesus, ya. Guru, engkau nggak peduli ya, katanya. Kalau kita ini binasa, katanya. Nah, bahasa Inggrisnya dibilang if we drown, katanya. Kita ini binasa, katanya. Jadi katakan kita binasa. Tapi kisah yang sama kalau teman-teman baca di Matius dan Lukas itu menggambarkan perikop yang sama juga dicatat oleh Matius dan Lukas. Dia terjemahan mengatakan we are going to drown. Jadi baru akan. Ya ini kan tidak peduli kalau. Jadi masih if, teman-teman. Bapak, Tuhan Yesus nggak peduli ya kalau saya ini gagal ya. Apakah kita sudah gagal? Belum tentu, teman-teman. Tuhan Yesus nggak peduli ya kalau saya sakit menderita ya. Apakah saya sudah menderita? Belum tentu, teman-teman. Kadang-kala kita menyatakan, kita mengumpat kepada Tuhan itu pada kondisi-kondisi yang sebetulnya belum tentu terjadi. Tapi kita sudah terguncang tadi dengan poin yang nomor 3. Terguncang dengan apa yang kita lihat, teman-teman. Kita sudah ketakutan, teman-teman. Kita nggak usah mempermasalahkan apakah sudah drown, sudah binasakah, sudah tenggelamkah, atau baru going to. Tetapi yang pasti Bapak itu peduli. Petrus mengatakan, Petrus itu luar biasa, teman-teman. Ini murid Yesus yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa, ya, yang merasa hebat, yang merasa dari semua 12 murid itu dia yang paling hebat, ya, sehingga dia merasa dia yang paling bisa menjaga Tuhan Yesus. Maka dia satu-satunya orang yang memotong telinganya setentara itu ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus bilang, nanti gue akan ditangkap dan disalib. Wah, Tuhan Yesus, wah jangan sampai terjadi Tuhan, pokoknya gue akan ada bersama-sama engkau, katanya. Itu Petrus, murid yang paling luar biasa, dia yang potong tuh telinga si tentara Romawi itu yang namanya Malkus itu, teman-teman. Ya, tetapi satu titik Tuhan menyatakan pada Petrus, usahamu nggak akan ada artinya. Karena sebelum main berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan itu kejadian. Ternyata Petrus begitu ketakutan. Petrus yang tadi gagal luar biasa, begitu ketakutan, teman-teman. Dia takut sekali. Nah, Petrus ini banyak kali pembelajaran. Karena itu di 2 Petrus 3:9 dia menyatakan ini, teman-teman. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Terhadap siapa? Terhadap Hendra. Terhadap teman-teman semua. Terhadap kita semua, teman-teman. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Binasa itu bicara tentang hilang jiwanya, teman-teman. Kita tidak bertobat, kita hidup di luar Kristus. Bapa adalah Bapa yang peduli. Bapa tidak akan membiarkan anak-anaknya binasa, hilang jiwanya. Kalau bicara tentang kematian, kita semua pasti akan mati, teman-teman. Tidak ada yang nggak mati. Tinggal waktu, cara, dan tempat, teman-teman. Tetapi yang pasti satu hal, Bapa peduli. Tidak ada yang binasa, teman-teman. Rest and be still. Bapa itu peduli buat hidup kita. Tidak ada yang binasa. Tenang dalam setiap kondisi. Jangan terjebak pada pengetahuan atau usaha kita. Tetap teguh dalam kasih karunia. Tetap teguh bahwa Bapa itu peduli. Firman-Nya nyata. Dia katakan buat hidup kita, tidak ada yang binasa. Kita pegang ini, teman-teman. Bukan pegang yang lain, teman-teman. Ini yang saya coba hidupi, teman-teman. Sehingga dari hari ke hari, situasi-situasi yang begitu cepat berubah sekalipun, ya, kita bisa tetap teguh. Dan keteguhan ini bukan hanya untuk kita, teman-teman. Ya, sebagaimana moto kita, moto Septoa kita, teman-teman, ketika kita boleh menyatakan kebenaran, kasih, dan kuasa Kristus, bagian berikutnya adalah kita memultiplikasikan ini kepada orang lain. Bagaimana ini nantinya ujungnya ketika saya teguh, saya bisa rest and be still, karena saya tahu Bapak itu peduli, maka saya akan menjadi terang buat orang lain. Saya menjadi terang buat bangsa-bangsa, teman-teman. Kenapa? Karena orang akan melihat jelas bahwa si A itu satu ketika ya. Saya sebut saja kali ini Pak Andri. Saya pernah mendengar kisah. Saya melihat Pak Andri begitu teguh pada firman-Nya. Dia percaya bahwa Bapa menyembuhkan dia.
sehingga dia tidak goyah. Sehingga sakit penyakit itu tidak berkuasa atas hidupnya, tidak berkuasa atas tubuhnya. Saya melihat si B itu luar biasa. Dia teguh terus. Saya melihat teman-teman saya ada beberapa orang, beberapa pasangan yang teguh, teman-teman. Suaminya mengerti firman, suaminya bahkan menjadi hamba Tuhan yang bawa banyak sekali khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran. Tetapi ketika dengan istrinya, dia gunakan firman itu untuk justru menghakimi, untuk justru menuduh, untuk justru menuntut istrinya, sehingga istrinya kehilangan pengharapan. Dan dia berusaha, si sang istri ini berusaha terus mengasihi, tetapi tetap seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi teman saya ini tetap teguh. Saya katakan pada dia, ketika kita teguh, ketika kamu teguh, maka kisah ini akan menjadi terang buat banyak orang. Bapak akan melakukan banyak perkara. Bapak akan menyatakan kasih karunia dalam hidupmu. Sehingga engkau akan baik-baik saja. Tidak ada yang membahayakan hidupmu. Kalau hari ini kita ada dalam berbagai macam situasi-situasi yang tidak baik, teman-teman. Ya. Kita seringkali terjebak dengan apa yang kita dapat dari dunia. Apa yang orang dunia banyak lakukan. Kita mengusahakan banyak hal. Kita mengerjakan banyak hal. Kita merencanakan banyak hal. Malam ini, Bapak mau sampaikan, rest and be still. Tenang. Kan dalam ketenangan itulah kuasa Bapak akan sempurna dalam hidup kita, teman-teman. Bagian yang terakhir, yang kelima, kalau kita sudah bisa tenang, kalau kita sudah bisa beristirahat, maka bagian berikutnya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Si danau aja dibilangin, diam, tenanglah, suruh tenang. Maka danau itu pun tenang. Angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali, teman-teman. Lalu ia berkata kepada mereka, berkata pada muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika kita nggak percaya, teman-teman, maka kita menjadi takut. Jadi ketakutan kita, banyak ketakutan kita, teman-teman, mulanya itu karena kita nggak percaya. Karena kita nggak percaya. Tidak percaya itu mulai dari apa sih? Karena kita ragu-ragu. Iya nggak ya? Sembuh nggak ya? Tercapai nggak ya? Bapak akan memberikan nggak ya? Tetapi yang kita pikirkan seringkali adalah itu yang kita mau terjadi dalam hidup kita. Padahal Bapak sudah menyatakan bahwa rancanganku adalah rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, kata Bapak. Nah, yang kita mau pegang rancangan siapa nih? Karena itu Yesus bilang kepada murid-muridnya, hai kamu, ya kenapa kamu nggak percaya? Ya, Markus kalau bahasa Inggris disebutnya no faith katanya, nggak ada iman. Tetapi di terjemahan di Matius dan Lukas terjemahannya little faith. Nah ini teman-teman, ini yang saya juga belajar. Saya belajar dari kisah ini. Seringkali kita bilang, saya punya iman kok. Betul. Ketika sakitnya pusing-pusing, saya punya iman. Saya katakan, hai sakit penyakit pusing, kamu sembuh. Ketika sakit perut, saya bilang, sakit perut, kau sembuh. Kamu nggak boleh berkuasa atas tubuhku. Saya punya iman atas itu. Tapi begitu sakitnya COVID, waduh ini COVID ini berat loh. Iman kita hilang, teman-teman. Nah itu little faith. Kita beriman pada satu hal, kita tidak beriman pada hal yang lain. Little faith itu ternyata sama halnya dengan no faith. Nah, ketika saya merenungkan ini, teman-teman, aduh saya dapat satu pelajaran luar biasa. Saya nggak boleh menyatakan, saya percaya pada ini, tapi yang ini, aduh Tuhan, bisa nggak ya? Loh, Bapak itu pemilik segala sesuatu, Bapak itu peduli atas hidup saya. Bahkan Bapak tahu ujung hidup saya akan seperti apa sebelum saya dilahirkan, bahkan sebelum ketika saya masih ada dalam kandungan ibu saya, teman-teman. Jadi kita nggak boleh lagi little faith. Kita hanya percaya satu hal, kita nggak percaya hal lain. Oh beda dong ya. Ini kan di kantor, ini bukan di gereja. Kalau di gereja kita percaya, kita berdoa, Tuhan aku percaya bahwa kita mau melakukan ini Tuhan. Kita mau melakukan Natal, saya percaya bahwa Bapak yang akan mencukupkan setiap dana-dana yang ada. Tapi ketika di kantor, ini sesuatu yang berbeda. Ya. Ini ada
dikotomi gitu. Ada ruang yang berbeda, tirai yang sangat jelas membatasi mana kehidupan rohani, mana kehidupan dunia sekuler. Itu yang akhirnya disebut little faith, teman-teman. Little faith itu sama dengan no faith. Nggak ada iman. Nah, sekali lagi, Petrus juga menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Teman-teman, bagian akhir dari rest and be still ini bukan terus santai, diam-diam, tiba-tiba terjadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, aku nggak kerja, tiba-tiba kalau teman-teman di cabang bilang PKKC-ku tercapai. Ya, aku dapat A, nggak kerja apa lu? Kan ada kasih karunia. Enggak, teman-teman, bukan itu. Nah, saya mau tegaskan ini, teman-teman. Bagian yang terpenting betul, hidup itu harus berlandaskan firman dulu. Firman itu apa sih? Firman itu kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu, di dalam firman itu tidak ada tuntutan, tidak ada aturan, tidak ada hukum lagi. Karena hukum Taurat di Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus dalam kelahirannya, dalam pengajarannya, dalam kematiannya, dan dalam kebangkitannya. Itulah kasih karunia, teman-teman. Itu sudah digenapi semuanya sehingga tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi tuntutan. Firman itu bicara tentang kasih karunia. Jadi ketika saya tadi bicara tentang rest, be still in grace, it means rest, be still in God words, in dalam firman Tuhan, teman-teman. Hiduplah berlandaskan pada kasih karunia itu, teman-teman. Faith itu apa? Percaya pada firman. Sama dengan percaya pada kasih karunia Bapa, bahwa Bapa itu punya kasih karunia, bahwa Bapa itu melindungi saya, bahwa Bapa itu menjaga saya, bahwa tidak ada yang membahayakan saya, Bapa tidak akan membiarkan saya binasa. Meskipun saya gagal sekalipun, teman-teman. Petrus yang begitu luar biasanya, begitu gagahnya dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi Bapa tetap menerima dia apa adanya. Ketika Petrus berbalik, Bapak justru menyatakan 180 derajat. Kuasa Petrus menjadi begitu luar biasa. Orang yang pegang jubahnya pun juga sembuh. Dia bisa mempertobatkan 3.000 orang, teman-teman. Luar biasa. Tapi berbeda dengan Yudas. Dia berdosa, tapi dia tidak kembali pada Bapa. Di mana kita berada hari ini, teman-teman? Kalau kita kehilangan kepercayaan hari ini, jangan ragu. Kembali lagi pada Bapa. Percayalah pada kasih karunia Bapa. Buang perasaan dan keraguan itu, teman-teman. Buang perasaan dan keraguan itu. Buang, aduh, apa iya Bapak mau terima kita? Bapak mau terima kita, teman-teman. Percaya pada kasih karunia Bapak. Pada kisah berikutnya, kalau teman-teman ikuti di Markus, di Matius, segala itu, setelah Tuhan Yesus khotbah dia kepada 5.000 orang, ya, Tuhan Yesus juga mengatakan pada murid-muridnya, bertolaklah kamu ke seberang, sama peristiwanya. Dan ketika jam 3 malam itu, terjadi angin sakal, kita mencatat bahwa murid-murid itu berjuang untuk bisa sampai ke seberang. Jadi terjadi keributan saat itu. Tapi Tuhan Yesus pun tidak meninggalkan mereka. Lalu Tuhan Yesus datang, berjalan di atas air. Itu makanya perikopnya jelas sekali. Yesus berjalan di atas air. Nah, semua murid-murid ketakutan saat itu. Ya, ketakutan sekali karena mereka berpikir itu hantu. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa firman yang mereka pegang di awal yang memberi perintah Tuhan Yesus itu hilang ketika ada angin taufan itu, teman-teman, ada angin sakal itu, teman-teman. Petrus sendiri yang ngomong, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan mendekatimu. Tuhan Yesus bilang, ini aku, katanya, datanglah. Dia datang, Petrus datang, teman-teman. Petrus datang berjalan di atas air, dia mampu berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Ketika Petrus merasa tiupan angin, takutlah ia. Jadi merasa takut dan menjadi. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Seringkali kita akhirnya menaruh perasaan kita. Saya takut anak saya nanti kenapa-napa. Saya takut anak saya gagal. Saya takut nanti pasangan saya begini. Saya takut nanti pekerjaan saya begini, pencapaian saya begini. Saya takut nanti kesehatan saya makin memburuk. Merasa. Perasaan-perasaan itu akhirnya dikasih makan, maka akhirnya menjadi takutlah kita, teman-teman. Dan ketika kita menjadi takut, menjadilah apa yang terjadi dalam ketakutanmu itu, teman-teman. Karena kita mencatat, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri dulu, mencuri perasaanmu dulu, lalu dia akan membunuh
keyakinanmu sehingga engkau menjadi takut dan ia akan membinasakan engkau. Dan kamu akan menjadi tenggelam. Itu yang terjadi pada Petrus, teman-teman. Saya sampaikan kepada teman-teman kita yang ada di sini yang sedang bergumul dalam kesehatannya. Minggu lalu setelah kita siap doa, kami mengambil waktu. Saya bersyukur sekali teman-teman kru siap doa mau sehati kita sampaikan. Teman-teman yang sedang bergumul dalam kesakitan ini, sakit penyakit ini, saya percaya teman-teman pasti akan sembuh. Tidak ada yang membahayakan. Fokus saja pada Tuhan Yesus, bukan pada yang lain. Ya. Bagian akhir, boleh Bu Yulia? Sebagai penutup, ini yang mau saya sampaikan. Tenanglah, aku ini jangan takut. Yesus menyampaikan ini, teman-teman. Seringkali ketakutan itu muncul ya, bukan karena di masa kita tenang, tapi justru ketika kita mengusahakan banyak hal, teman-teman. Yesaya mencatat ini, teman-teman. Yesaya 3 ayat 15, bagus sekali ini yang menjadi pegangan saya ketika saya mulai panik ya, saya pegang ini, teman-teman. Dengan bertobat, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebagai penutup saya mau nyatakan satu kalimat ini, teman-teman. Hiduplah terus berlandaskan firman. Jadilah tenang dan percaya. Maka kita akan makin kuat dan makin kuat. Dan bukan hanya makin kuat, tapi kita mampu menyatakan otoritas Bapa. Dan otoritas itu bekerja bukan supaya kita sembuh dari sakit penyakit, bukan supaya hidup kita lebih baik, bukan supaya pekerjaan kita lebih baik, posisi kita lebih baik, hubungan kita dengan pasangan kita lebih baik, bukan untuk itu saja, teman-teman. Tapi untuk apa? Untuk menjadi terang buat bangsa-bangsa. Karena untuk menjadi terang kita butuh otoritas Bapa. Tuhan Yesus bisa saja mengatakan kita nggak usah lewat danau. Ting, bisa, seberang bisa. Tapi Tuhan Yesus saat itu ingin bahwa murid-muridnya mengalami sebuah pembelajaran. Nah, kalau hari ini di titik ini kita juga mengalami banyak situasi-situasi yang nggak ideal dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam hubungan kita dengan pasangan kita, bahkan dengan anak-anak kita sudah dikasih tahu begini, banyak yang tidak ideal. Bahkan dengan kesehatan kita, kesehatan pasangan kita, siapapun itu, teman-teman, yang membuat kita takut hari ini, percayalah, teman-teman, bahwa Bapa mengasihi kita. Ada kasih karunia dalam hidup itu. Bapa ingin kita belajar. Jadilah tenang. Ini aku, kata Bapa. Supaya kita bisa menjadi terang buat bangsa-bangsa. Mari kita naikkan pujian ini, teman-teman. Saya minta tolong Eli untuk bantu. Kita naikkan pujian satu ini, boleh tolong Eli? Sebelum kita tutup dalam doa. Sambil menunggu screen. Silakan Eli. Ke Yulia ya. Ya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
Engkau Yesus sekali lagi. Benar Bapa, Engkau tetap Allah. Engkau selamanya tetap Allah. Dunia bisa berguncang. Kondisi kehidupan kami bisa berubah. Kondisi kehidupan kami bisa berbeda. Tetapi hanya satu yang tetap, yaitu Engkau Allah. Engkau Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Teman-teman dimanapun engkau berada malam hari ini, izinkan saya mengajak teman-teman. Inilah waktunya kita menyatakan otoritas yang Bapa sebenarnya sudah berikan dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, teman-teman. Kalau buat teman-teman yang hari ini ada masalah dalam pekerjaan, ada keraguan, ada ketakutan dalam pekerjaan, dalam bisnis, pegang dada teman-teman. Kita mau berdoa bersama-sama. Bukan saya yang berdoa, tapi teman-teman yang berdoa. Buat teman-teman yang punya masalah dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua yang seolah-olah nggak ada lagi jalan keluar. Pegang, taruh tangan kita di dada. Yang bagian terakhir buat teman-teman yang masih bergumul dengan sakit penyakit, yang belum tahu penyebabnya, yang belum tahu jalan keluarnya, izinkan juga taruh tangan teman-teman di dada. Kita berdoa, teman-teman. Bukan saya yang berdoa, tetapi teman-teman berdoa dan menyatakan otoritas itu ada dalam hidup kita. Bapakku berdoa buat setiap dari teman-teman, anak-anakmu yang menaruh tangannya di dada dimanapun mereka berada hari ini. Dari ujung Medan sampai dengan Papua sekalipun, aku nggak tahu di mana mereka berada. Aku nggak ngerti di mana permasalahan mereka. Aku nggak ngerti di mana kondisi mereka hari-hari ini. Aku nggak ngerti apa yang mereka sedang gumuli, tetapi aku percaya satu perkara. Taufan itu tidak akan membahayakan. Yesus ada dalam setiap perahu mereka. Mereka punya kerelaan mengundang Yesus dalam perahu kehidupan mereka. Bapa, aku percaya Bapa. Saat ini ada otoritas yang Bapa telah nyatakan, yang Bapa telah berikan dalam hidup mereka, dan otoritas itu bekerja. Katakan teman-teman, apa menjadi pergumulanmu, dan lepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh buat yang sakit. Jadilah pulih untuk setiap hubungan-hubungan yang bermasalah. Jadilah tenang untuk setiap pekerjaan-pekerjaan, permasalahan-permasalahan apapun yang sedang kau hadapi. Jadilah tenang, dan Bapa akan menyatakan kasih karunia dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa penuh kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan setiap kita. Saya rasa ini memang yang perlu dan terus untuk kita dengar ya saat ini di tengah dunia yang sedang racing banget, segala sesuatu serba banyak guncangan. Tapi kita percaya tadi dikatakan dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Baik, kita akan tutup persekutuan malam hari ini. Saya persilakan Bu Tika untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Bu. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami percaya Tuhan ketika kami berdoa Engkau hadir Tuhan, meskipun kami berdoa secara online, biarlah Tuhan secara roh kami bergandengan tangan Tuhan, kami minta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, kami minta Tuhan Mute, Ci. Bapak, kami percaya Tuhan, saat ini kami berdoa, kami bersahati Tuhan, meskipun secara online kami berdoa
bergandengan tangan secara roh Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan untuk negara-negara di dunia ini Tuhan, termasuk Indonesia Tuhan. Untuk beberapa negara yang berperang Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mematahkan Tuhan setiap keangkuhan, setiap keegoisan mereka Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin juga setiap anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan. Anak-anak Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar buat setiap mereka Tuhan. Juga untuk kondisi inflasi, resesi ekonomi maupun COVID Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat buat para pemimpin negara untuk mengambil keputusan yang tepat dan hikmat yang dengan baik Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, nggak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Kami memberkati setiap negara-negara itu Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan, di mana tahun 2024 akan dilakukan pemilu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau beracara dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Kami mau patahkan Tuhan setiap orang-orang yang hendak berniat jahat, yang hendak melakukan hal-hal yang curang Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara atas mereka Tuhan. Kau berikan pemimpin yang baik, yang takut akan Engkau atas negara ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk BCA dan semua anak perusahaan. Biarlah Tuhan semuanya itu tetap ada dan eksis Tuhan. Semakin berkembang dan dapat melayani nasabah dengan baik. Juga menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jajaran komisaris, direksi, dan para pemimpin BCA, KP ataupun cabang serta anak perusahaan. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap mereka agar dapat membangun perusahaan dengan baik Tuhan. Juga kami berdoa untuk para nasabah, karyawan, vendor, dan outsourcing Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap mereka Tuhan, Kau jamah setiap mereka, Kau berikan kekuatan dan jalan keluar Tuhan untuk setiap masalah tuh sakit penyakit yang mereka jalani, mereka terima Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Krusep Doa. Kiranya untuk Krusep Doa juga tetap komitmen untuk melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk tetap melakukan Jumsep Doa untuk setiap kami Tuhan. Juga kami berdoa untuk para member Sep Doa yang hadir maupun yang tidak hadir. Untuk Kau berikan kekuatan, untuk Kau berikan jalan keluar untuk setiap kami Tuhan yang mengalami masalah keluarga. Baik antara orang tua dengan anak, antara sesama keluarga Tuhan. Engkau turut campur tangan, Kau berikan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tolak, kami mau patahkan pekerjaan iblis yang memecah belah setiap mereka Tuhan, setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ada rencana-Mu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau akan memberikan jalan keluar yang baik Tuhan. Untuk kami mempunyai kasih-Mu Tuhan, kami ada di dalam kasih-Mu dan diselamatkan roh, tubuh, dan jiwa kami Tuhan. Juga untuk setiap yang sakit, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah Kau angkat sakit penyakit mereka Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau telah mati di kayu salib, Kau telah menanggung setiap sakit penyakit teman-teman kami yang ada di Sep Doa Tuhan. Bapak, pimpin setiap kami Tuhan, setiap mereka Tuhan, untuk mereka percaya, untuk mereka tetap beriman kepada Engkau Tuhan, untuk mereka datang kepada Engkau setiap yang letih lesu Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar buat setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, aku berdoa buat setiap kami yang hadir, yang join dalam Sep Doa ini. Aku percaya kami mau rest, be still in grace, dan kami mau menyatakan otoritas Bapa dalam hidup kami. Teman-teman, sahabat-sahabat Allah, pergilah, jadilah terang di mana engkau berada, engkau ditempatkan. Biarlah kiranya kuasa dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus terus ada bersama kita untuk menjadi terang buat bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk para pelayan Tuhan sore hari ini, untuk Sis Eli, untuk Bro Andri, untuk Pak Hendratan, dan juga Sis Tika. Kita percaya bahwa firman yang dan kebenaran yang sudah ditaburkan semuanya akan menjadi berkat untuk kita meneruskan pelayaran dalam kapal kita ya.
Nah, saya mengundang untuk rekan-rekan yang baru pertama kali datang dalam sep doa ini boleh memberikan emoji hati supaya kita bisa melihat. Mungkin ada. Sepertinya saya belum menemukan. Nggak ada ya, berarti ya? Nggak ada Ya, emoji. saya baru pertama hadir. Nama saya Budi Setiawan Wong. Oh Saya teman. iya, Pak Budi, undangannya Ya. dari Pak Hendra. Silakan Pak Budi. Betul. Ya, terima kasih atas Memperkenalkan. berkat firman. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih bisa bergabung dengan persekutuan doa sore hari ini. Sangat memberkati saya. Salam kenal untuk semua. Semoga kita menjadi garam dan terang dunia, tinggal tenang di dalam perahu yang ada hadirat Tuhan. Syukur pada Tuhan. Amin. Thank you Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Thank you. Thank you. Selamat datang ya untuk pertemuan ini. Oke, berikutnya sesi foto Bersama. Silakan Oke, kami tahan. rekan-rekan yang Siap ya. Dia boleh yang belum nyalakan video bisa nyalakan videonya. Oke, siap 1 2. Tahan. 1 2 3. Lagi. Tahan. 1 2. Tahan. 2 3. Oke. Oke.